Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya minad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Islam adalah agama rahmatan lil alamin adalah salah satu tema yang saya pilih pada kesempatan ini. Islam adalah agama Allah yang terakhir. Pemeluk-pemeluk atau pengikut-pengikutnya disebut Muslim. Islam mengajarkan kepada kita seluruh umat Islam tentang hablum minallah dan hablum minannas. Maksudnya hubungan baik antara manusia dengan Allah dan hubungan baik antara manusia dengan manusia. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jin, apalagi sesama manusia. Seperti ayat yang artinya, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Hadirin sekalian, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rahmat atau kebaikan bagi seluruh alam semesta termasuk manusia. Untuk apa? Yaitu untuk memperbaiki masyarakat, untuk mengatur pergaulan, dan menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam agama Islam kita dilarang berlaku semena-mena terhadap makhluk ciptaan Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat tersebut, hanya satu yang diturunkan Allah kepada jin, manusia, hewan jinak, dan buas. Hadis riwayat Muslim. Mengapa kita tidak boleh semena-mena? Karena makhluk lain seperti hewan pun mendapat rahmat Allah pula, baik hewan kecil, hewan jinak, ataupun buas sekalipun. Dan jika kita dengan sengaja memperlakukan makhluk ciptaan Allah dengan kasar, dengan brutal, pasti Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Dengan hewan saja tidak boleh semena-mena, apalagi dengan sesama manusia. Bayangkan, jika manusia memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, maka akan sungguh indah dan damainya dunia ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Betul? Maka melihat keterangan di atas, seharusnya Indonesia menjadi negara yang indah, damai, dan beradab. Tapi lihat saja kenyataannya. Kita tidak bisa menutup mata dan telinga dengan pemberitaan sehari-hari yang menggemparkan, menyedihkan, dan tak beradab. Mulai dari anak-anak yang melakukan pencabulan, remaja yang melakukan tawuran antar sekolah, kumpul kebo, minum minuman keras, orang tua yang mencabuli anaknya sendiri, membunuh karena hal sepele, bunuh diri, mutilasi, dan lain sebagainya. Bahkan sampai-sampai pejabat kita yang melakukan tindakan asusila dan korupsi besar-besaran tanpa melihat rakyatnya yang terlantarkan. Sudahkah damai negara kita? Sebenarnya apa yang terjadi? Di mana moralnya? Bukankah sebagian kita adalah muslim? Bukankah seorang muslim seharusnya menjadi rahmatan lil alamin? Maka jawabannya
adalah karena kita tidak memahami dan menjalankan ajaran Islam secara kafah. Jika kita tahu bahwa membunuh binatang dengan semena-mena saja dilarang oleh Islam, mana mungkin sampai berani membunuh sesama manusia, apalagi sesama muslim. Jika kita tahu bahwa Islam melarang pencuri dan menipu dan kita menjalankan larangan itu, mana mungkin kita melakukan korupsi. Marilah kita simpulkan bahwasannya agama kita adalah agama rahmat bagi seluruh alam semesta. Agama yang menjunjung tinggi kasih sayang terhadap sesama manusia seiman. Agama pilihan kita, agama yang menjadi cahaya bagi kita semua. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Hadirin sekalian, semoga kita selalu dirahmati Allah, dicintai Allah, dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sebagai generasi Islam haruslah mempunyai ilmu agama dan ilmu dunia, agar kita menjadi khalifah di bumi Allah, agar kita bisa menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Janganlah takut untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Jangan takut untuk terus belajar dari kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka ia akan dipahamkan dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, karena saya hanyalah orang yang fakir ilmu, fakir harta. Dan satu pesan untuk kita semua, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.